Selamat siang kawan global. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang hari ini saya Kika Ataya hadir ke tengah ruang dengar Anda, menemani Anda dalam program Bincang Global untuk edisi hari ini 16 September 2025 bersama Diskominfotik Lombok Barat dan Bea Cukai. Topik kita fungsi DBHCHT untuk pembangunan daerah. Di studio kami kawan global telah hadir dua narasumber. Kita langsung saja sapa. Ini yang pertama nih, yang baru katanya ya. Langsung Bapak Lalu Adi Wijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan global apa kabar? Salam kenal. Baik, kalau Kika baik Pak. Kawan global kita alhamdulillah semoga baik-baik saja ya. Baik, kawan global Bapak Lalu Adi Wijaya, beliau adalah Kabid Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Lombok Barat. Benar. Ya. Nah, tadi juga kalau beliau yang satu ini seringkali kita dengar suaranya ya. Kita langsung saja sapa Bapak Adi Cahyanto. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Adi. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Kika, para pendengar, kawan global sekalian, bertemu kembali dalam acara talkshow radio kita. Ini kebetulan narasumbernya dua-duanya Pak Adi semua ini Mbak Kika. Betul. Adi semua ya. Bedanya akhirannya nih. Adi Wijaya, Adi Cahyanto. Baik. Sehat Pak Adi? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak Adi ya. Nah, kawan global, Bapak Adi Cahyanto seperti yang kita ketahui bersama, beliau adalah Kasih Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Bea Cukai Mataram. Baik, 96,7 Radio Global FM Lombok kawan global. Ini sepertinya pertanyaan yang sering kali Kika kemukakan ya. Kayaknya mungkin beberapa dari kawan global kita sudah seringkali mengetahui, oh bea cukai itu yang ini nih. Nah, tapi mungkin ada nih beberapa orang atau mungkin banyak yang belum tahu apa sih bea cukai. Silakan Pak Adi. Baik, terima kasih Mbak Kika. Izin Pak Kabid saya duluan. Jadi memang benar Mbak Kika, orang sudah sering dengar tentang bea cukai, tapi mereka belum tahu apa sih sebenarnya tugasnya bea cukai ini. Apalagi kok sekarang hadir di acara talkshow radio ini, hubungannya apa dengan di BHCHT gitu ya Mbak Kika ya. Betul. Jadi para pendengar sekalian, kawan global, dapat kami jelaskan di sini bahwa Bea Cukai ini merupakan salah satu instansi eselon 1 di bawah Kementerian Keuangan. Mungkin kawan global pernah dengar Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, kemudian perimbangan keuangan. Ini sama-sama eselon 1 di bawah Kementerian Keuangan. Nah, Bea Cukai salah satu juga di bawah Kementerian Keuangan yang di pemerintahan Pak Prabowo ini, Pak Presiden Prabowo langsung posisinya di bawah koordinasi Presiden. Kalau dulu kan di bawah Kementerian Koordinator Mbak Kika. Nah, sekarang Kementerian Keuangan ini langsung di bawah Presiden. Nah, kemudian tugas dari Bea Cukai sebagai gambaran kami biasa menyingkatnya dengan RCTI Mbak Kika. RCTI? Ya, ini bukan promosi stasiun televisi ya. Memang singkatannya RCTI. Jadi R-nya itu Revenue Collector, C-nya itu Community Protector, T-nya itu Trade Facilitator, dan I-nya adalah Industrial Assistant. Oh, ada singkatan. Jadi singkat. Nanti kawan global miranya, wah ini radio global kok promosinya RCTI. Gitu. Jadi itu ada maksudnya R itu terkait kita di Bea Cukai menghimpun penerimaan. Penerimaannya dari, kalau dari kegiatan kepabeanan berarti dari bea masuk saat impor dan bea keluar pada saat ekspor. Kemudian cukai berarti kami menghimpun penerimaan dari bidang cukai. Kemudian C itu Community Protector, artinya kami di Bea Cukai itu melindungi masyarakat dari masuknya atau beredarnya barang-barang berbahaya dan ilegal. Nah, nanti nyambung dengan DBHCHT ini karena sumbernya dari rokok ilegal tadi. Kemudian T itu Trade Facilitator, artinya kami memfasilitasi perdagangan untuk termasuk industrial assistant. Itu biasanya satu rangkaian, jadi T sama I-nya itu biasanya nyambung. Itu artinya kami memfasilitasi perdagangan maupun industri untuk melindungi produksi atau industri yang ada di dalam negeri. Ya, jadi kalau di Indonesia sudah bisa bikin sesuatu produk,
maka kita akan persulit untuk impor. Tapi kalau Indonesia belum bisa bikin dan itu nyata-nyata dibutuhkan di Indonesia, ya mau tidak mau kita perbolehkan untuk impor. Kurang lebihnya seperti itu. Wah, ini melindungi gitu ya, melindungi yang lokal-lokal ya. Indonesia. Nah, tadi kan topik kita fungsi DBHCHT nih untuk betul. Pembangunan daerah. Selama ini mungkin cuman beberapa orang nih yang sering kali mendengar DBHCHT. Bisa dijelaskan Pak Adi, DBHCHT itu apa? Menyambung dengan yang saya sampaikan tadi, jadi fungsi revenue collector tadi kan salah satunya penerimaan di bidang cukai ya Mbak ya. Nah, cukai itu sumbernya ada beberapa, yang salah satunya adalah hasil tembakau. Cukai hasil tembakau itu diperoleh dari produksi barang-barang hasil tembakau, misalnya rokok, kemudian tembakau iris, ada rokok daun, ada vape, cerutu, nah itu termasuk hasil tembakau. Nah, dari cukai yang diperoleh dari hasil tembakau ini nanti akan dikumpulkan nasional Mbak, se-Indonesia. Kemudian 3%-nya, ini sesuai dengan Undang-Undang HKPD, akan dialokasikan kembali ke daerah. Daerah ini tentunya mulai dari provinsi sampai kabupaten kota. Nah, salah satunya Lombok Barat juga mendapatkan alokasi DBHCHT tersebut. DBHCHT ini prinsipnya sebenarnya adalah kompensasi yang diberikan oleh pemerintah pusat. Jadi dana transfer dari pusat ke daerah karena ada kontribusi berupa cukai dan produksi tembakau. Ada kabupaten atau kota yang mungkin dia tidak berkontribusi cukai maupun tidak memproduksi tembakau, tapi dia dapat DBHCHT. Oh, kecipratan juga? Kecipratan juga. Kenapa Mbak Kika? Karena provinsinya menghasilkan cukai atau memproduksi tembakau. Jadi tetap dapat kabupaten atau kota yang kecipratan tadi gitu. Tapi kalau dia memang penghasil baik cukai maupun tembakau, ya pasti dapat DBHCHT-nya akan lebih besar. Seperti di NTB ini termasuk yang produsen tembakau peringkat 2 se-Indonesia. Peringkat 2 se-Indonesia. Walaupun secara cukai mungkin tidak besar kontribusinya, tetapi produksi tembakaunya peringkat 2 se-Indonesia. Sehingga akhirnya DBHCHT yang diperoleh oleh Nusa Tenggara Barat ini menempatkan Nusa Tenggara Barat di posisi nomor 4 se-Indonesia. Wah. Ya, cuma kalah sama 3 provinsi dan kebetulan di Jawa semua Mbak. Jawa Timur, Jawa Tengah sama Jawa Barat. Tapi di luar Jawa kita nomor 1 berarti. Ya itu. Oke. Ini asal alokasi DBHCHT ini dari mana ini? Sumbernya. Iya. Ya, jadi sumbernya DBHCHT ini dari para produsen atau pabrik hasil tembakau. Jadi yang termasuk hasil tembakau tadi saya sampaikan ada rokok, ada tembakau iris. Nah, itu ketika dia sudah legal, ketika dia sudah mempunyai izin namanya NPPBKC, nomor pokok pengusaha barang kena cukai, itu kemudian dia melakukan pemesanan pita cukai di kantor kami Mbak di Bea Cukai. Bagi Bea Cukai setempat, dalam hal ini Bea Cukai Mataram, ini menjadi penerimaan cukai. Setorannya langsung ke kas negara tentunya, tidak kami hanya memungut, dan pembayarannya pun menggunakan sistem billing. Jadi tidak ada ceritanya bayar cukai itu bawa uang tunai ke kantor kami, tidak ada gitu. Menggunakan sistem billing, yang sistem billing ini nanti bisa dieksekusi di ATM atau menggunakan misalnya e-banking gitu. Jadi pengusaha atau pabrik ini tadi tidak harus membawa uang tunai ke kantor kami. Nah, dari pemesanan pita cukai itu kemudian dikumulasi se-Indonesia, nanti 3%-nya akan dikembalikan lagi ke provinsi atau kabupaten kota yang sudah berkontribusi tadi dalam bentuk DBHCHT tadi gitu. Wah, ternyata ya. Itu semakin banyak ya akan semakin besar. Betul. Ya, kalau misalnya dapat dua-duanya, kontribusi cukai juga dapat, produksi tembakau juga dapat, ya DBHCHT-nya pasti besar. Ini yang terjadi di Jawa Timur, Jawa Tengah, karena mereka sudah mempunyai merek-merek rokok yang sudah lama. Nah, kalau kita bicara Pulau Lombok ini Mbak, khususnya di NTB, bicara tentang produksi rokok kan baru-baru akhir ini saja ya. Kita ada industri rokok yang mulai masif lah. Sedangkan di Jawa Tengah, di Jawa Timur itu kan sudah dari sejak buyutnya atau sejak ininya sudah merokok gitu. Sudah produksi rokok gitu. Baik. Ini kalau untuk NTB sendiri ini alokasi DBHCHT-nya berapa ini di tahun 2025? Untuk tahun 2025 sampai 600-an miliar Mbak. 600 miliar.
Wow. Ini masih kalah dengan tadi saya bilang Jawa Timur, Jawa Tengah itu sudah sampai 4 digit. Wah. Jadi sudah T, Mbak. Wah, mainnya sudah T ya. Kira masih miliar, kita masih miliar. Patut disyukuri juga dong Pak Adi ya. Yeah. Nah, Pak Kabid, ini tadi kan di NTB sendiri alokasi DBHCHT-nya itu 600 miliar ya, kurang lebih 600 miliar rupiah lebih bahkan ya di 2025. Kalau di 2025 ini untuk Lombok Barat ini berapa alokasi dananya Pak Kabid? Baik, mungkin ada beberapa yang bisa kami jelaskan. Izin Pak Adi. Jadi dari anggaran tadi yang disampaikan oleh Pak Adi tadi bahwa NTB dapat sekitar 600 miliar, maka kita di Lombok Barat itu untuk tahun 2025 itu sekitar 30 miliar. 30 miliar. Artinya bahwa ada peningkatan dari tahun 2024 itu sebesar 19 miliar. Tentunya ini hal yang sangat membanggakan dan menggembirakan untuk kita di Kabupaten Lombok Barat. Sesuai dengan PMK nomor 72 tahun 2024, tentunya ini ada pembagian dari yang 30 miliar tadi. Ada yang untuk kesejahteraan masyarakat itu sebesar 50%, kemudian untuk kesehatan 40%, sama untuk sosialisasi penegakan hukum itu sebesar 10%. Jadi begitu. Ini kan kalau kita pikir-pikir ya, 30 miliar, wah banyak banget ya untuk Lombok Barat. Iya. 30 miliar tuh duit semua ya? Oh iya, duit semua. Kita mikirnya itu duit semua ya. Apa itu bukan daunnya gitu kan? Itu duit semua. 30 miliar. Benar-benar manfaatnya dikembalikan ke masyarakat atau seperti apa nih? Benar-benar kita kembalikan ke masyarakat nanti dalam bentuk pembangunan rumah sakit, seperti misalnya rumah sakit awet muda, ada puskesmas, ada pustu, dan lain-lain sebagainya yang bisa kita gunakan untuk kesehatan masyarakat kita tentunya. Jadi di era seperti sekarang ini tentunya alhamdulillah bahwa kita dapat tambahan anggaran dari DBHCT itu untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Di samping itu juga dari dana tersebut bisa kita salurkan untuk bantuan bibit dan seterusnya bagi masyarakat bidang kesmas di masyarakat kita itu. Di kesejahteraan masyarakat kita. Berarti rumah sakit itu dapat puskesmas pembantu itu semuanya dapat ya. Kalau rumah sakit itu gambarannya kan dulu misalnya kita mau diperiksa jantung mungkin ya Pak Kabid itu kan kita belum punya sarana prasarannya sendiri bagi Nah, dengan DBHCHT ini kita bisa membeli sarana prasarana untuk penanggulangan penyakit jantung. Nah, artinya nanti warga masyarakat Lombok Barat atau bisa juga yang di luar Lombok Barat berobat di rumah sakit Armada karena sudah dilengkapi dengan sarana prasarana untuk penyakit jantung. Nggak perlu lagi ngantrinya di Jakarta. Artinya benar-benar dikembalikan untuk masyarakat. Benar-benar dikembalikan untuk masyarakat gitu ya. Bisa dijelasin nggak Pak Adi? Tadi sempat Pak Kabid menjelaskan ini untuk bidang kesejahteraan masyarakat 50%, bidang kesehatan 40%, bidang penegakan hukum 10%. Nah, bidang penegakan hukum 10% ini digunakan untuk apa aja nih Pak Adi? Kurang lebih kegiatan di bidang penegakan hukum ini kami tahu persis karena memang khusus untuk penegakan hukum ini selalu dilakukan bersama dengan Bea Cukai, Mbak. Jadi yang kesejahteraan masyarakat itu dilaksanakan OPD di Pemda Lombok Barat, kemudian kesehatan juga di OPD Pemda Lombok Barat. Sedangkan untuk penegakan hukum memang kegiatannya harus bersama dengan Bea Cukai. Kegiatannya itu ada yang dalam bentuk misalnya hal-hal yang sifatnya preventif ya. Misalnya edukasi atau sosialisasi. Nah, sosialisasinya pun bentuknya macam-macam. Ada sosialisasi tatap muka. Kita betul-betul mengundang audiens, kemudian kita berikan pemahaman tentang apa itu cukai, apa itu rokok ilegal, apa itu DBHCHT. Gitu. Kemudian ada juga yang bentuknya tidak langsung. Tidak langsung itu misalnya ya seperti talkshow radio, talkshow televisi, bisa juga menggunakan baliho. Jadi di situ ada campaign juga melalui baliho tadi, konten-kontennya dikoordinasikan dengan kami di Bea Cukai. Nah, kemudian ada kegiatan juga yang dilakukan biasanya oleh teman-teman Satpol PP, yaitu pengumpulan informasi. Asumsinya setelah diberikan edukasi, masyarakat paham. Setelah paham, masyarakat diharapkan untuk
sadar untuk tidak turut mengedarkan rokok ilegal. Nah, untuk menguji ini biasanya teman-teman Satpol PP akan turun ke lapangan melakukan pengumpulan informasi apakah masih beredar rokok ilegal. Kalau kemudian ternyata masih beredar, Mbak, nah kalau sudah diberikan pemahaman kok masih mengedarkan juga kan berarti kan agak agak nekat ya Pak Kabit ya. Jadi agak nekat. Bukannya agak lagi kayaknya. Akhirnya upayanya sudah agak lebih represif. Kami melakukan operasi. Operasinya ini biasanya dilakukan dalam bentuk satgas. Kami Bea Cukai bergabung bersama teman-teman Satpol PP terutama di Lombok Barat. Kami juga melibatkan aparat penegak hukum yang lain, Mbak. Ada TNI, Polri, Kejaksaan, kemudian ada juga teman-teman dari POM misalnya. Itu kita libatkan semua. Oke, baik. Pak Kabit, ini kalau boleh kita katakan kan besarnya alokasi DBHCHT ini juga ikut andilnya petani tembakau di sini yang besar ya. Betul, ini untuk petani tembakau sendiri manfaatnya apa nih DBHCHT, Pak Kabit? Kalau untuk petani tembakau memang anggarannya itu untuk salah satunya adalah untuk peningkatan produksi tentunya yang paling perlu itu adalah peningkatan produksi tembakau itu sendiri, karena seperti yang disampaikan tadi sama Pak Rahasi, Pak Adi, bahwa dengan peningkatan produksi otomatis nanti DBHCT itu juga akan meningkat, sehingga itu yang kita harapkan untuk peningkatan produksi petani-petani kita yang di bidang tembakau seperti itu. Iya, kemudian nanti ada untuk pemberian pupuk, kemudian bantuan fasilitas untuk petani tembakau, dan yang paling penting adalah pembangunan jalan usaha tani. Ini ya, usaha tani untuk memperlancar dari distribusi tembakau itu sendiri. Oke, jadi pengangkutan tembakaunya nggak perlu lewat jalan yang rusak ya? Tapi lewat dari situ nanti tentunya. Kemudian ada tambah lagi. Lain daripada itu tentunya nanti adanya pelatihan-pelatihan, mungkinnya adanya pelatihan-pelatihan yang untuk menambah ini masyarakat atau keluarga dari petani tembakau kita gitu. Sehingga nanti harapan kita bahwa peningkatan kualitas hidup, peningkatan taraf hidup akan tercapai. Oke, baik. Pak Adi sempat menjelaskan DBHCHT itu berasal dari penerimaan cukai hasil tembakau. Nah, mungkin bisa dijelaskan nih Pak Adi, apa nih yang dimaksud dengan cukai hasil tembakau? Ya. Pak Adi, silahkan. Baik, saya mulai dari cukainya dulu ya. Jadi cukai ini sebenarnya kan pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik tertentu. Seperti apa sifat atau karakteristik tersebut? Yang pertama, secara konsumsi dia harus dikendalikan. Jadi seperti rokok lah contohnya. Rokok ini kan konsumsinya tidak bisa sembarangan Mbak Gika. Jadi produksinya di tempat tertentu, nanti pada saat mau diedarkan juga di tempat tertentu gitu. Terus kemudian peredarannya harus diawasi, nggak bisa sembarangan dijual atau dikonsumsi gitu. Kemudian yang ketiga juga perlu pungutan negara, sifatnya perlu pungutan negara dalam bentuk cukai tadi. Ini sebagai untuk keseimbangan dan keadilan. Jadi artinya orang yang merokok itu kan sebenarnya ada dampak negatifnya ke orang yang ada di sekitarnya. Betul. Kita yang merokok enak aja nanti kebal-kebul gitu ya. Lah yang ngirup asapnya ini loh, kan kena dampaknya Mbak. Betul, nggak ngerokok tapi kena dampaknya. Kena dampaknya. Saya nggak ngerokok tapi gara-gara saya bersebelahan dengan orang merokok, saya jadi kena penyakit juga. Nah, untuk mengatasi dampak dari rokok tadi, makanya harus ada kompensasi. Itulah yang kemudian diwujudkan dalam bentuk pungutan negara namanya cukai. Jadi bagi masyarakat terutama kawan global ini, kenapa kemudian dipungut cukai untuk rokok yang dikonsumsi oleh masyarakat? Kalau tidak ada cukai atau yang sekarang banyak beredar itu adalah rokok ilegal, maka tidak ada kompensasi itu Mbak Gika. Orang sakit ya sudah biarin sakit, nggak ada kompensasi apa-apa kan, karena nggak ada dapat DBHCHT.
Nah ini tadi dengan DBHJAT Pak Kabit tadi sudah menyampaikan bisa untuk membeli sarana prasarana di rumah sakit, bisa juga untuk memberikan pelatihan-pelatihan, bahkan membelikan bibit, membelikan pupuk, untuk kemudian jalan usaha tani. Nah ini kan masyarakatnya kan dapat manfaat juga dari cukai itu tadi Mbak yang dikembalikan dalam bentuk DBHJAT. Nah kalau cukai hasil tembakau ini kemudian dikembangkan atau dikembalikan lagi untuk masyarakat kan artinya dari masyarakat karena kita pungut cukainya itu dari para pengusaha, oleh masyarakat karena cukai ini nanti yang membayar terakhirnya adalah konsumen, berarti perokok Pak Kabit, untuk masyarakat karena dialokasikan oleh Pemda dalam hal ini Lombok Barat untuk warga masyarakat juga gitu. Jadi DBHJAT ini dari masyarakat oleh masyarakat untuk masyarakat. Nah, makanya tadi ke penerimaan cukai hasil tembakau ini terutama untuk yang produksi dalam negeri ya, terutama yang produksi dalam negeri. Jadi pengusaha-pengusaha yang ada di dalam negeri di Lombok juga sudah ada Mbak Kika. Sudah ada. Jadi produsen tembakau iris maupun rokok SKT ya, ini sudah ada di Lombok. Mungkin di Lombok Barat sudah ada tembakau iris misalnya. Kalau yang SKT ini di Lombok Timur mungkin yang kita kenal APHT di Pauk Motong. Betul. Nah itu sudah mulai menggeliat lah. Kontribusi cukainya juga sudah mulai signifikan di sana. Berarti boleh kita katakan ini usaha lokal ya, Pak betul. Adi ya. Nah dari Diskominfo sendiri untuk usaha lokal nih, usaha lokal di Lombok Barat nih, apa aja yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah nih Pak Kabit? Terima kasih Mbak. Tentunya pemerintah daerah itu sangat berkomitmen untuk memfasilitasi dari teman-teman pengusaha tembakau nanti supaya dia memproses perizinannya melalui Perindak tentunya kan. Perindak sangat berkepentingan untuk memfasilitasi saudara-saudara kita yang berusaha di bidang rokok untuk mengurus izin, karena nanti itu akan sangat-sangat berdampak kan, akan sangat berdampak terhadap dari kenaikan DBHJAT sendiri gitu maksudnya. Kemudian nanti setelah memiliki izin, memiliki izin tentunya ada pelatihan-pelatihan yang kita lakukan. Itu harapannya pelatihan-pelatihan itu nanti apakah racikan tembakau, kemudian atau blending mencampur ya, untuk mencampur, kemudian atau untuk blending rokok gitu Pak Adi ya. Sehingga nanti usaha-usaha dari masyarakat kita ini bisa lebih baik, lebih berkembang tentunya. Kemudian ada satu tambah lagi itu harapannya kita akan ada berdiri semacam sentra industri hasil tembakau. Kalau di Lombok Barat namanya sentra industri nanti kalau yang di Lombok Timur kan APHT ya. Ya, yang rencananya insya Allah akan di Lembang. Ya. Sekarang ini masih tahapan bisa tadinya mungkin seperti itu. Insya Allah kedepannya juga akan ada itu gitu Mbak. Sehingga harapan kita terhadap cukai rokok ini bisa bertambah lebih besar ya. Gitu. Baik. 96,7 Radio Global FM Lombok, kawan global. Jangan kemana-mana, tetap di 96,7 Radio Global FM Lombok dalam program Bincang Global.